Halo Sobat Rebahan, dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mampir dan subscribe di channel ini. Semoga dengan dukungan dari kalian, BP Channel mampu berkembang ke depannya. Baik, di video kali ini, Wulan rela mengorbankan seluruh tenaganya untuk membuat portal, supaya ketua sektenya berhasil pergi dari tempat ini. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan tetua kambing yang masih terus berlari ke arah reruntuhan. Meskipun salah satu pergelangan kakinya keseleo, dia sedikit mengumpat di dalam perjalanannya yang terasa sangat melelahkan untuk umurnya saat ini. Semua ini terjadi karena ulah Wulan yang membuat dia dan ketua sekte harus mengejarnya. Tak jauh dari tempatnya sekarang, terlihat sebuah ledakan energi yang cukup besar, serta dibarengi cuaca yang sangat ekstrim di sana. Tetua kambing berpikir bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk, karena seseorang mengeluarkan jurus yang begitu dahsyat, sampai-sampai memicu halilintar yang begitu mengerikan. Bagaimanapun dia sangat khawatir dengan keadaan ketua sekte yang sampai di sana terlebih dahulu. Dia juga berharap Wulan masih bisa bertemu dan membantunya. Kembali ke Bira yang muncul dari balik reruntuhan dengan aura besi yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Sohyul tidak akan melepaskan Tanyu begitu saja, karena dia merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatannya. Bagaimanapun Tanyu telah berkorban untuk terus mencari keberadaannya sampai sekarang. Tubuh Bira akan berusaha keras untuk merebut tubuh Tanyu, apapun yang terjadi. Sampai-sampai harus mengeluarkan kekuatan yang begitu besar hanya untuk itu. Situasi saat ini memanglah sebuah kesalahpahaman. Mereka berdua memang ingin sama-sama menyelamatkan Tanyu, namun situasi memburuk saat Bira tidak sadarkan diri. Mau menjelaskan seperti apapun, itu terasa percuma saja. Jika harus begini, Sohyul dengan senang hati akan meladeni bocah di depannya dengan kekuatan mematikan. Bahkan Sohyul berencana akan membunuh Bira saat ini juga. Di sisi lain, Wulan mencoba untuk menghentikan aksi dari ketua sekte yang sangat berbahaya bagi keselamatannya sendiri. Dia berusaha mencari cara supaya ketua sekte tetap aman. Tiba-tiba Sohyul merasa sangat terkejut saat melihat Wulan yang melakukan sesuatu untuk melindunginya. Terlihat sebuah lingkaran api yang tercipta di atas udara. Itu adalah ulah Wulan yang mengeluarkan salah satu jurus terkuatnya untuk menyelamatkan ketua sekte. Lalu dari dalam lingkaran api itu muncul sebuah kendi merah yang langsung ingin memasukkan ketua sekte ke dalamnya. Wulan tidak peduli apakah aksinya itu akan diterima ataupun ditolak. Namun tekadnya sudahlah bulat. Memprioritaskan keselamatan ketua sekte adalah hal yang paling utama untuk seorang bawahan. Apalagi Wulan memendam rasa kepadanya. Dengan cepat Sohyul dan Tanyu sudah terkurung di dalam kendi merah itu yang tiba-tiba menangkap mereka. Sepertinya perubahan kendinya saat ini terlihat cukup kuat dari sebelumnya. Di dalam sana Sohyul bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang Wulan lakukan? Padahal dia sama sekali tidak menyuruhnya untuk mengeluarkan jurusnya ini. Dia meminta untuk cepat membukakan kendinya, karena dia ingin melawan bocah gila itu dan membunuhnya supaya masalah ini cepat tuntas. Tapi Wulan menyangkal perkataan itu.
Dia beralasan bahwa untuk saat ini ketua sektenya tidak bisa bertarung dengan keadaannya yang parah seperti ini. Bisa-bisa dia akan mengalami luka yang cukup fatal. Bahkan lebih parahnya lagi adalah kematian. Lalu Kulan meyakinkan bahwa dia sendiri sudah cukup untuk menghentikan aksi bocah di depannya ini dengan seluruh tenaganya. Dia menyuruh ketua sektenya untuk bertahan saat berada di dalam kendinya. Meskipun itu terasa sedikit pusing, tapi akan dipastikan usahanya pasti membuahkan hasil. Dilanjutkan Kulan yang memutar semua kendinya di sekitar. Mengerahkan semua tenaganya adalah pilihan yang tepat untuk melawan seorang bocah dengan kekuatan yang sangat overpower. Meskipun situasi saat ini tidak menguntungkan untuk Kulan, tapi dia masih sempat tertawa dan bertujuan untuk mengecoh lawannya dengan teknik andalan yang dia miliki. Bocah yang kau inginkan ada di salah satu kendi-kendi ini, maka carilah, semoga kau beruntung. Kulan mencoba untuk menghempaskan kendi-kendinya ke arah yang berbeda, supaya mampu membuat bingung lawannya saat ini. Dengan sangat cepat kendi-kendi itu melesat ke arah yang berbeda. Kulan memang tahu dengan resiko dari menggunakan jurusnya ini. Dipastikan dia akan kehabisan energi yang sangat banyak. Di dalam hatinya dia sudah sangat percaya diri bahwa bocah ini akan bingung saat memilih salah satu kendi yang ditempati oleh ketua sekte dan Tanyu. Dirinya akan tetap aman jika lawannya tidak menyerangnya secara langsung. Karena itu akan sangat berbahaya. Sayangnya lagi-lagi tekniknya itu tidak mempan kepada Bira yang sangat pandai untuk mencari sesuatu. Hanya merasakan dari energinya saja. Dia langsung menuju ke salah satu kendi yang berisi Tanyu. Namun sebelum Bira memecahkan kendinya, Kulan langsung menarik kembali kendinya itu. Dia mengumpat kepada Bira, kenapa tekniknya ini bisa dideteksi dengan mudahnya. Jika dia telat menyadari itu, maka misinya menyelamatkan ketua sekte akan gagal dan juga kehilangan salah satu kendinya lagi. Setelahnya dia memutuskan untuk kabur saja sambil mengendarai kendi yang berisi ketua sektenya. Dia mencoba secepat mungkin berlari supaya tidak tertangkap oleh bocah gila itu. Untuk kendi-kendi yang lain, dia memasukkan ke sebuah portal yang dibuatnya untuk memindahkan ke depan Bira. Setelahnya dari kendi-kendi itu muncul sebuah tali yang cukup banyak dan berukuran cukup besar. Setelah warna kendi itu berubah, isinya juga ikut berubah. Dengan cepat tali-tali itu langsung menyerbu ke arah Bira dan ingin melilitnya. Tak butuh waktu lama, serangan Kulan mampu menjerat tubuh Bira lagi. Semakin lama, tali itu terus melilit tubuh Bira sampai-sampai membentuk hampir menyerupai bola. Berhasil, aku bisa mengulur waktu. Sekarang aku harus fokus dan menggelinding lebih cepat. Lalu terlihat Sohyul dan Tanyu yang berada di dalam kendi. Dari ekspresinya saja sudah bisa menjelaskan keadaan di dalam sana. Terasa sangat tidak nyaman karena harus ikut berputar-putar. Dia berteriak ke Kulan untuk menghentikannya. Di dalam hatinya dia berkata hanya ini cara yang bisa dia pakai. Dan menyuruh ketua sektenya untuk menahan meski pusing. Tapi inilah cara yang tepat untuk masalahnya sekarang. Ternyata Kulan menggelindingkan kendinya dengan cepat, bertujuan untuk menciptakan sebuah portal darah ular miliknya. Dia menjerat Bira dengan tali-talinya hanya sebagai pengalihan saja, supaya tujuannya ini berhasil dengan mengulur waktu sebisa mungkin. Sayangnya Bira masih bisa lepas dari jeratannya. Memang sulit untuk menjatuhkan bocah gila di depannya ini. Meskipun itu menggunakan jurusnya yang terkuat dan menguras banyak energinya. Dengan begitu, Kulan harus mencari tempat yang aman lagi untuk menciptakan portal itu.
Padahal tinggal sebentar lagi portalnya akan terbuka. Saat jaraknya sudah jauh, dia dikagetkan dengan kedatangan Bira dengan cukup cepat. Seolah-olah peluru yang melesat dengan menembus beberapa bangunan yang masih terhempas di udara. Sebenarnya Sohyul sangat tersiksa di dalam kendi itu, yang harus menahan rasa pusingnya. Namun apa daya, tak ada yang bisa dia lakukan. Kembali ke Bira yang mendarat setelah menghancurkan semua yang dia lalui. Terlihat dia sedikit menghela nafasnya dan melanjutkan mengeluarkan lagi aura besi miliknya. Terlihat jelas kelelahan di wajahnya yang berusaha cukup keras untuk menyelamatkan ketua sektenya. Aku rasa dengan kecepatan segini pasti akan berhasil membuka portal. Ketua sekte, saya akan membuka portal darah ular berbisa. Baiklah, kita akan pergi. Di sana Kulan semakin menambah kecepatannya supaya mampu memunculkan portal dengan segera. Di dalam hatinya dia berkata, demi ketua sektenya dia tak peduli lagi dengan keselamatan dirinya sendiri. Jika tenaganya habis, maka dia yakin akan menjadi makhluk yang lebih jelek. Dia juga tahu kenapa ketua sektenya melindungi pria itu. Alasan yang Kulan pikir adalah ketua sektenya ingin menarik perhatiannya. Lalu berganti ke dalam kendi, di mana Sohyul tidak sengaja mencium Tanyu. Dan hal tersebut terjadi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, karena harus berputar-putar di dalam situ. Dan kejadian itu juga dilihat oleh Kulan dengan kekuatannya yang mampu menjangkau ke dalam sana. Meski begitu, dia tetap menyatakan perasaan yang dipendam selama ini kepada ketua sektenya. Dia tidak peduli jawaban apa yang akan diterimanya. Ketua sekte mendengar pertanyaan dari bawahannya. Dia sungguh terkejut dan langsung menolak mentah-mentah perasaan Kulan, karena dia tak menginginkan itu terjadi. Hatinya sangat sakit saat mendengar jawaban itu. Tak diduga dia mengalami percintaan hanya sebelah pihak saja. Dengan perasaan yang tidak karuan, dia berusaha memutar kendinya lebih cepat lagi. Sampai-sampai dia harus meneteskan air mata karena tak kuat menahan rasa sakit di dalam hatinya. Dia berpikir kenapa dunia percintaannya harus menjadi seperti ini. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, akhirnya dia berhasil membuka portal darah ular berbisa. Cahaya yang sangat terang muncul menyinari kegelapan malam saat itu. Sohyul yang berada di dalam kendi merasakan rasa pusing yang sangat luar biasa karena efek dari membuka portal itu. Lalu Kulan berteriak ke Bira. Dia mengatakan, apakah ini yang dia inginkan sampai-sampai harus berbuat sejauh ini? Di sana Bira hanya terdiam dengan perkataan Kulan. Tapi tubuhnya sudah merespon apa yang dimaksud itu. Dilanjutkan Kulan menendang kendinya ke arah Bira. Jika memang itu yang diinginkan, maka ambillah dan segera pergi dari sini. Entah apa yang dimaksud Kulan melakukan tindakannya itu. Mungkin dia telah merencanakan sesuatu. Sedangkan Sohyul berteriak histeris dengan perbuatan dari bawahannya. Dengan cepat tubuh Bira merespon perbuatan Kulan. Dia berusaha menerima kendi yang ditendang ke arahnya dengan tangan kosong. Setelah Bira menahan kendi itu yang melaju sangat cepat ke arahnya, tercipta sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat. Sampai-sampai semua benda di sekitar sana hancur seketika. Lalu Shin berpindah ke tetua kambing yang masih dalam perjalanannya. Dia merasakan sesuatu energi yang tidak asing untuknya. Ternyata tak jauh dari hadapannya ada sebuah portal darah ular berbisa milik Kulan. Dia bertanya-tanya, kenapa Kulan sampai menggunakan jurus ekstrem begitu? Tetua kambing menyimpulkan bahwa kali ini lawannya adalah seorang yang sangat kuat. Sampai dia terdesak seperti ini. Lalu dari dalam portal itu muncul
ketua sekte yang sudah tidak sadarkan diri. Ternyata Kulan hanya menteleportasikan Sohyul saja dengan kekuatannya itu, karena dia tidak rela jika Tanyu harus bersama ketua sektenya. Dilanjutkan tetua kambing yang berusaha untuk menangkap tubuh dari ketua sekte. Dia berusaha berteriak memanggil nama ketua sekte, namun tidak ada respon darinya. Scene berpindah setelah ledakan energi yang sangat dahsyat tadi. Bira berhasil meraih tubuh Tanyu, dan terlihat mereka tidak mengalami luka tambahan. Saat ini tubuhnya merasa sangat lega karena berhasil menangkap Tanyu, dan tubuhnya kembali normal. Saat mereka terjatuh, tak sengaja kepala mereka terbentur satu sama lain. Namun Bira, meskipun dia sedikit tersentak, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Bira akan sadar. Terlihat Bira, Tanyu, dan Kulan secara bersamaan jatuh dari atas. Seperti dikatakan sebelumnya, tubuh Bira akan berhenti bergerak saat tujuannya sudah tercapai. Namun untuk Kulan, dia telah kehilangan besar energi miliknya karena memaksakan diri untuk menciptakan portal darah ular berbisa. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Kulan berkata, "Sekarang kau berhenti bocah. Sudah kuduga yang kau incar bukanlah ketua sekte, tapi tawanan jelek itu." Setidaknya dia merasa sangat lega karena mampu menyelamatkan ketua sektenya dari bocah gila ini. Dia merasa tenaganya telah habis dan merasa sangat mengantuk sekali. Mereka bertiga terkapar di tanah secara bersama. Hujan deras masih mengguyur gelapnya malam ini. Lalu terlihat kupu-kupu hijau milik Hyugo yang telah berada di dalam hutan. Para kupu-kupu itu mulai mendarat ke tubuh Yehua yang berhasil kabur dari kejaran ketua sekte Langit Utara. Dirasa dia sudah tidak mampu lagi jika harus bergerak lebih jauh, karena luka yang diterimanya sangat membuat dia menderita dan kehabisan besar tenaganya. Dia tahu kupu-kupu ini muncul karena dikendalikan oleh seseorang, namun dia tak mampu berbuat apa-apa. Yang dia lakukan hanya menatap siapa sebenarnya orang yang menghampiri saat ini. Pembuat onar yang diceritakan oleh nenek-nenek dari Sekte Api Timur adalah anak ini. Aku tak menyangka jika mereka harus kewalahan saat melawan anak ini. Ya, tapi pekerjaan ini memang sungguh merepotkan untukku. Dan cerita pun to be continue. Oke, kita sambung cerita ini di video yang akan datang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton video ini sampai akhir.